Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelianti dari kelas C24B dengan NIM 24040755038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik tentang belajar hidup hemat. Sebelum ke materi, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih itu hidup hemat. Hidup hemat itu adalah gaya hidup yang berhati-hati dalam mengelola keuangan. Berhati-hati dalam mengelola keuangan seperti memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Nah, di sini belajar hidup hemat, bagaimana cara kita konsisten belajar. Di sini kita juga belajar disiplin, bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Nah, langsung saja ke materi. Nah, kenapa kita penting dalam hidup hemat? Kenapa penting? Yang pertama itu ada beberapa kepentingan dalam pengelolaan hidup hemat. Nah, menghindari masalah keuangan. Kenapa kita terhindar dari masalah keuangan? Karena kita sudah bisa mengontrol keuangan kita, disiplin dalam pengelolaan keuangan kita, dalam membelanjakan keuangan kita. Selanjutnya, menyiapkan dana darurat. Nah, dalam disiplin mengelola keuangan kita, itu kita dapat seperti contohnya kayak anak kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, kalau semisalkan kita dana uang tak itu ada mau kita belanjakan atau ada kita yang mau bayar di kampus, kayak itu uang tidak mencukupi. Nah, di sini kalau kita mengelola keuangan dengan baik, kita pintar-pintar menyimpan uang, nah itu uang kita bisa pakai. Itulah yang disebut dengan dana darurat. Nah, selanjutnya mencapai tujuan finansial. Nah, kenapa manfaat dari hidup hemat itu ada tujuan finansial? Nah, tujuan finansial ini kita belajar bagaimana kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Kayak kita menabung sampai tak itu membelajar sesuatu, kayak mau sekali kayak misalkan mau sekali beli sepatu, menabung kita kelola di uang tak. Kalau misalkan kasih ke orang tua tak, kita tabung sebagian, kita belanjakan di sebagian, kita simpan di uang tak, baru kita beli apa yang kita mau, begitu. Nah, selanjutnya mengurangi stres dan kekhawatiran finansial. Mengurangi stres itu ketika kayak stres karena itu uang tak kayak khawatir nggak cukup jika ini ku pakai. Semisalkan ada kita mau bayar, kita sebagai mahasiswa kayak mengurangi kekhawatiran karena kita sudah bisa belajar mengelola keuangan kita, disiplin mengelola keuangan kita. Dengan mengatur keuangan kita sudah tidak khawatir dengan adanya mengurangi stres, begitu. Selanjutnya membangun kebiasaan positif. Nah, membangun kebiasaan positif ini kayak tidak stres kayak ndak stres pikir apa nanti mau kubayarkan ini, kalau misalkan ada mau kubayar kayak uang
kayak uang kas di kelas mau dibayarkan enggak mi ada jadi simpananku nanti bisa jadi aku pakai itu untuk sementara toh kalau misalkan belum ada transferkan ke orang tua tak begitu. Nah, selanjutnya memiliki kendali atas gaya hidup, kayak terkendali nih gaya hidup tak, karena bisa nih mengontrol, bisa nih mengelola keuangan tak. Selanjutnya menjaga stabilitas finansial di masa depan. Nah, kita sudah kayak buat kita rancangan kayak menabung sih. Jadi kedepannya kita memiliki jangka panjang, bilang oh nanti ini ku tabung dalam jangka panjang bisa ku pakai begitu. Dalam jangka untuk masa depan kayak menabung ki baru ini nanti tabungan tak mau ki apa untuk masa depan tak. Jadi untuk menata masa depan dengan menabung ki, belajar ki disiplin begitu. Dengan belajar hidup hemat, kita dapat mencapai hidup yang lebih seimbang ki, karena bisa ki mengontrol keuangan tak, bisa ki membelanjakan uang dengan kebutuhan tak begitu, dan berdaya dalam menghadapi berbagai situasi keuangan di masa depan. Selanjutnya, nah, ada manfaat. Kenapa ada manfaat dalam gaya hidup hemat? Satu itu, yang pertama mengelola keuangan lebih baik. Dua, membentuk kebiasaan menabung, mencapai tujuan finansial, menghargai barang dan jasa, mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan menerapkan hidup hemat, kita dapat tidak hanya bisa menjaga kondisi keuangan, tetapi juga membangun karakter yang lebih baik untuk kehidupan jangka panjang. Selanjutnya, nah, adapun tujuan dari belajar hidup hemat. Dalam tujuan hidup hemat ada terdapat dua tujuan gaya hidup hemat. Nah, tujuannya itu hemat juga membantu kita menjadi lebih disiplin dan mengatur keuangan kita, akan terbiasa untuk membuat anggaran kayak catatan-catatan kecil begitu, dan menghindari pengeluaran impulsif. Tujuan kedua, mencapai kemandirian finansial dengan hidup hemat. Kita dapat mengelola pendapatan dengan lebih baik, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menabung untuk masa depan. Hal ini mungkin kita untuk lebih mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain secara finansial. Nah, adapun kesimpulan pada materi kali ini, kesimpulannya yaitu belajar hidup hemat adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan bijaksana dan menghindari pemborosan yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Hidup hemat tidak berarti hidup kekurangan, melainkan lebih kepada cara yang lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan, dan berinvestasi untuk masa depan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila, mohon maaf teman-teman kalau misalkan berbelit-belit cara aku berbicara, mohon dimaafkan. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.